Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legurles. Pada video kali ini kita akan membahas sedikit berbeda. Kalau biasa kakak membahas soal-soal SMP, hari ini kita akan bahas soal SMA, yaitu latihan ulangan atau penilaian sumatif untuk bab trigonometri matematika SMA. Jangan lupa ya untuk like videonya, untuk subscribe juga channel Legurles, dan nanti di sebelah kanan atas kakak akan kasih link kumpulan video-video tentang trigonometri sehingga teman-teman bisa belajar dari video pertama sampai video terakhir kalau ada konsep-konsep dalam video ini yang belum teman-teman mengerti. Sebelum kita melanjutkan menonton videonya, kakak mau kasih tahu kalian kalau sekarang kalian bisa menjadi member di channel Legurles. Ada 3 buah level membership yang bisa kalian dapatkan, yaitu level linear, kuadrat, dan kubik. Tentunya masing-masing mempunyai keuntungan sendiri yang bisa kalian dapatkan. Kalian bisa menjadi member dengan mengklik tombol join yang ada di sebelah kanan bawah video atau yang ada di halaman channel Legurles. Selamat bergabung. Langsung aja kita akan bahas soal-soal yang akan kita bahas. Di sini kakak menyiapkan 13 soal dan soal-soal ini kakak ambil referensinya dari buku-buku Erlangga. Jadi buat nanti teman-teman yang juga mau mencari buku-buku Erlangga, teman-teman bisa langsung klik link di kanan atas juga atau di kolom deskripsi. Nah di sini kita sekarang punya soal nomor 1 untuk menyederhanakan suatu sudut pada kosinus gitu ya. Maka yang harus kita lakukan, yang pertama kita akan mengurangi dengan 360 derajat sampai dia berada di bawah 360 derajat. Yang kedua, kita juga harus ingat tentang sistem kuadran pada trigonometri. Oke, jadi dasarnya kita punya cos 1693 ya. Kakak langsung kurangkan 720. 720 adalah 2 dikali 360 derajat. Berarti kalau kita kurangkan, kita akan punya 973. Masih di atas 360 derajat, jadi kakak kurangkan 720 lagi, maka nanti kita akan punya 253. Maka nanti yang kita cari itulah nilai dari kosinus 253 derajat, itu ekivalen atau sama dengan yang mana. Ingat, kalau kita mau mencari, ini adalah kuadran 3 ya, kuadran 3 yang lebih dari 180 derajat, maka kita akan pakainya 180 ditambah berapa supaya hasilnya 253. Kita punya hasilnya 73 derajat. Karena di kuadran 3, maka nilai kosinusnya itu negatif. Kuadran 3 yang positif itu nilai tangennya. Maka kita punya negatif cos 73 derajat, maka jawabannya adalah yang A. Cukup mudah soal nomor 1, sekarang kita coba soal nomor 2. Kalau tadi positif besar banget, sekarang kita punya sudut negatif, dia ekivalennya dengan apa? Maka konsepnya sama, kita harus bikin dia menjadi positif di bawah 360 derajat. Maka kita punya tan negatif 534 derajat, kakak tambahkan dengan 360 derajat, maka nanti kita dapat negatif 174 derajat. Masih belum di bawah 360, tapi di atas 0 ya. Maka kita tambahkan lagi 360, sehingga nanti kalau ditambahkan kita akan punya 186 derajat. Maka nanti kita punya tangen 186 derajat. Maka ini sama lagi, ini berarti di kuadran 3 lagi ya, berarti nilai tangen positif di kuadran 3, maka kita bikin tangen 180 ditambah 6 ya. Maka kita punya tan 6, langsung bisa jadi tan 6 saja, yaitu positif, maka jawabannya yang C. Sekarang kita coba soal nomor 3. Nah, sekarang kita menghitung nilainya ya, tapi di sini sekarang kita punya tangennya yang besarnya lebih dari 180 derajat dua-duanya. Maka sama seperti tadi, kita akan ubah dulu dia menjadi sudut yang lebih kecil ya. Maka di sini untuk tangen 240 derajat, kita akan ubah pakai 180 plus 60 derajat, atau kita punya tangen 60 derajat. Dia kuadran 3 juga, maka positif juga. Kemudian kita punya tangen 210 derajat, berarti ini kita punya tangen dari 180 ditambah 30 derajat, maka kita punya tangen 30 derajat. Berarti kita punya tangen 60, kita punya tangen 30, kita punya juga tabel besar dari sin, cos, dan tan untuk sudut 0 sampai 90 derajat seperti ini. Maka sekarang tinggal tangen 60 derajat dikurang dengan tangen 30 derajat. Tangen 60 itu adalah akar 3. Ya, dikurang 1/3 akar 3, maka hasilnya 2/3 akar 3, yaitu jawabannya yang B. Tidak sulit, sekarang kita coba soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini adalah soal yang mungkin akan sering kita ketemu, tipe-tipe soalnya, di mana kita dikasih tahu sudut theta, tapi nggak dikasih tahu besar sudut tetanya berapa, tapi hanya cos dari sudut tetanya, itu 1/A, kemudian kita disuruh menghitung sinnya atau tannya, kemudian di kuadran berapa, gitu ya.
Kalau ketemu soal seperti ini, baik dia berupa variabel seperti ini ataupun berupa angka, maka kita buat segitiga untuk si tetanya terlebih dahulu. Kosinus itu adalah samping dibagi dengan miring. Sehingga untuk nilai depannya, karena ini segitiganya siku-siku, kita bisa cari dengan pakai Pitagoras, maka kita punya akar dari A kuadrat dikurang 1 kuadrat, yaitu akar A kuadrat dikurang 1. Kita simpan. Sekarang kita mau mencari nilai tan tetanya di kuadran 2. Berarti kalau kuadran 2 kita punya tangen dari 180 dikurang theta ya. Di mana berarti sekarang kita ingat dulu kalau di kuadran 2 nilai dari tangen adalah negatif. Berarti negatif tangen dari theta ya. Berarti negatif tangen theta itu berarti depan dibagi samping ya. Maka kita punya negatif akar A kuadrat dikurang 1 dibagi 1, atau hasilnya adalah negatif akar A kuadrat dikurang 1. Maka jawabannya itu adalah yang C. Ternyata soal nomor 4 juga nggak sulit. Sekarang kita coba soal nomor 15. Nah ini sama ya. Kita punya sin 17 ya. Sinus dari 17 derajat itu adalah A. Berarti kita akan gambar. Ya, kita akan gambar nih ya. Berarti ini 17 derajat itu berarti A dibagi 1. Karena sinus itu adalah depan dibagi miring, sehingga di sini untuk nilai sampingnya berarti akar dari 1 kuadrat dikurang A kuadrat. Kembali pakai Pitagoras, yaitu akar 1 dikurang A kuadrat. Yang ditanya adalah nilai dari tan 17 derajat, berarti depan dibagi samping berarti A dibagi dengan akar 1 minus A kuadrat, berarti jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 6. Nah ini aplikasi lebih lanjutnya lagi. Di sini kita dikasih tahu nilai dari tan A dan dari tan B. Kemudian A dan B disebut sebagai sudut lancip. Berapa sih nilai dari sin A, cos B, cos A, dan sin B. Oke, berarti nanti kita akan gambarkan masing-masing segitiganya ya. Maka untuk si tan A kita akan gambarkan segitiga untuk sudut A. Tan A berarti 3/4 ya. Depan per samping berarti miringnya kita bisa pakai Pitagoras atau pakai triple Pitagoras. Hasilnya adalah 5. Untuk B juga sama. Nah, kita akan bikin hal yang sama. Si B di sini, tan B berarti depan dibagi samping. Nanti kita bisa pakai Pitagoras atau bisa pakai triple Pitagoras. Hasilnya adalah 17. Sehingga nanti kita bisa masing-masing menghitung untuk nilai dari sin A adalah depan dibagi miring berarti 3/5. Nilai dari cos A itu berarti samping dibagi miring berarti 4/5. Sedangkan nilai dari sin B itu berarti kita punya 8/17. Dan nilai dari cos B itu berarti kita punya 15/17. Baru kita bisa selesaikan ini. Kita punya sin A cos B dikurang cos A sin B. Tinggal kita masukin aja. Sin A-nya 3/5 dikalikan cos B 15/17. Dikurang cos A-nya kita punya 4/5. Dikalikan sin B-nya itu kita punya adalah 8/17. Maka kita punya di sini 45/85 dikurangi dengan 32 dibagi 85. Maka hasilnya adalah 13/85. Hasilnya adalah yang A. Langsung coba soal nomor 7. Di sini mirip, tetapi nanti kita dapat nilai sin B-nya adalah 7/25 dan B sudut tumpul. Artinya si B ini ada di kuadran 2 dan nanti akan menentukan nilai dari sin B-nya, nilai dari cos B-nya, juga nilai dari tan B-nya. Sama ya, kita gambarkan nilai dari A-nya, segitiga A-nya. Sin B berarti 3/5 depan per miring, berarti sampingnya kalau pakai Pitagoras atau pakai triple Pitagoras adalah 4. Untuk segitiga B juga sama, sin berarti 7/25, nanti triple Pitagoras 24. Kalau teman-teman lupa, sekali lagi bisa pakai Pitagoras 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat. Atau di sini kita punya akar 625 dikurang 49 atau akar 576 yaitu 24 ya. Bisa pakai triple Pitagoras, bisa juga dihitung pakai Pitagoras. Maka di sini yang kita butuhkan adalah nilai dari cosnya ya. Nilai dari cos A ya berarti 4/5. Nggak perlu negatif atau positif karena dia sudut lancip, berarti di kuadran 1. Sedangkan nilai dari cos B-nya itu adalah negatif 24/25. Kenapa ada negatifnya? Karena di kuadran 2 ya, dia tumpul. Baru kita selesaikan, soalnya adalah cos A dikalikan cos B dikurang sin A dikalikan sin B.
Cos A-nya 4/5 dikalikan dengan negatif 24/25 dikurang sin A-nya 3/5 dikalikan sin B-nya 7/25. Berarti nanti di sini kakak akan punya negatif 96/125 dikurang 21/125, maka jawabannya negatif 117/125, yaitu yang A. Gampang ya? Sekarang kita coba soal nomor 8, ini berkaitan dengan identitas trigonometri ya. Kita disuruh mencari pernyataan yang benar, maka kita harus buktikan masing-masing pernyataan ini benar atau tidak. Untuk pernyataan pertama, kita punya cos kuadrat A dikalikan 1 plus tan kuadrat A. Nah, ini kita perlu ingat ya. Kita punya identitas 1 plus tan kuadrat A itu adalah secant kuadrat A ya. Maka nanti kita akan punya di sini cos kuadrat A dikalikan secant kuadrat A sama dengan 1 yang mau kita buktikan. Maka kita juga punya identitas lagi yang lain di mana secant A itu adalah 1 per cos A ya. Berarti kalau secant kuadrat 1 per cos kuadrat. Nah, berarti di sini nanti kita akan punya berarti cos kuadrat A dikalikan 1 per cos kuadrat A sama dengan 1. Maka 1 sama dengan 1, maka ini oke. Ya, ini oke. Kita akan cek yang nomor 2. Nomor 2, kita punya sin A ditambah tan A dibagi dengan 1 plus cos A. Itu katanya apakah sama dengan tan A. Kita akan coba pecah ininya. Ya, maka kita akan punya sin A ditambah sin A dibagi cos A dibagi dengan 1 ditambah cos A, gitu ya. Maka kita samakan penyebut, maka yang atas menjadi cos A dikali sin A ditambah sin A ya dibagi dengan cos A ya. Yang ini sin A-nya kakak samakan penyebut ya dikali cos A per cos A. Dibagi dengan 1 ditambah cos A ya. Nah, kemudian kakak akan lihat yang atas. Kakak akan faktorkan sin A-nya. Kakak punya 1 plus cos A dibagi, di sini kakak punya cos A. Nah, ini masih dibagi ya. Maka ini kita bisa tuliskan dikali dengan 1 per 1 ditambah cos A ya. Jadi kalau seperti ini kita punya 3 dibagi 2 dibagi 5. Nah, kita bisa tulis 3/2 dikali 1/5 gitu ya. Maka ini bisa dicoret. Nah, nanti kita punya sin A dibagi dengan cos A, maka dia sama dengan tan A. Ya, maka kita dapat nih, nilai ini ternyata betul, maka yang nomor 2 juga betul. Sekarang kita mau buktikan yang nomor 3. Kita hapus dulu supaya kita punya tempat untuk menulis. Sekarang pembuktian yang nomor 3, kita punya cos kuadrat A dibagi 1 min sin A dikurang cos kuadrat A dibagi 1 plus sin A. Ini cukup mudah ya, kita akan samakan penyebutnya menjadi 1 min sin A dikalikan dengan 1 plus cos A gitu ya. Berarti yang atas ini kita akan punya cos kuadrat A dikalikan 1 plus sin A gitu ya. Sedangkan di sebelah kanan, nah kita akan punya di sini dikurang cos kuadrat A dikalikan dengan 1 min sin A gitu ya. Kenapa? Karena kita samakan penyebutnya. 1 min sin A dikalikan dengan 1 plus sin A. Karena di sini adanya 1 plus sin A, maka yang di atas kita kalikan dengan 1 min sin A gitu ya, supaya dia disamakan penyebut. Oke, kalau sudah penyebutnya sudah sama, ini bisa kita kalikan ke dalam, ini cukup mudah. Nah, kita punya cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A dikalikan sin A dikurang, ini dikalikan ke dalam menjadi cos kuadrat A. Ini dikalikan ke dalam jadi plus cos kuadrat A dikalikan sin A. Wah, tidak muat. Dibagi dengan, ini kalau dikalikan ya. Ini kakak salah tulis sedikit, harusnya sin ya. 1 min sin dikali 1 plus sin akan menjadi 1 min sin kuadrat. Nah ya. Kenapa? Kita punya A min B dikalikan A plus B itu akan menjadi A kuadrat min B kuadrat. Ya, jadi 1 kuadrat min sin kuadrat. Kembali ke atas, cos kuadrat A dikurang cos kuadrat A bisa hilang. Maka di sini tersisa 2 cos kuadrat A dikali sin A ya. Ini cos kuadrat A kali sin A, ini cos kuadrat A kali sin A, berarti kita punya 2. Dibagi. Nah, ini yang penting nih, kita bisa ubah.
Ingat kita punya identitas trigonometri sin kuadrat A ditambah dengan cos kuadrat A itu sama dengan 1. Sehingga kalau kita punya 1 min sin kuadrat A itu adalah cos kuadrat A ya. Ini pindah ke sebelah sini jadi 1 min sin kuadrat A. Berarti ini kita bisa ubah jadi cos kuadrat A. Cos kuadrat A-nya boleh dicoret saling membagi. Sehingga kita punya itu adalah 2 sin A. Wah, ternyata ini juga betul. Sehingga 1, 2, dan 3 itu benar semua. Lanjut ke soal nomor 10. Di sini juga kita akan belajar lagi tentang identitas trigonometri. Ya, kita akan lihat di sini kita punya A min B sama dengan sin A. AB itu adalah setengah cos kuadrat A. Maka berapakah nilai dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini bentuknya sedikit mencurigakan. Ya, kalau kita lihat, kalau kita punya A min B sama dengan sin A, kalau kakak kuadratkan, nah kalau dikuadratkan ya A min B dikuadratkan, nanti kita akan punya A kuadrat min 2 dikali AB ditambah B kuadrat sama dengan sin kuadrat A. Ya, ini bentuk perkalian istimewa aljabar. Oke, target kita itu adalah si A kuadrat dan ditambah B kuadrat. Ternyata muncul di sini. Maka A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan sin kuadrat A, karena ini kita nggak mau, kita pindahkan jadi plus 2AB. Maka kita punya sin kuadrat A ditambah 2 dikalikan AB-nya kita punya di sini. Nah ya, kita punya setengah cos kuadrat A. Maka ini bisa dicoret. Maka kita punya sin kuadrat A ditambah dengan cos kuadrat A. Pakai identitas trigonometri, hasilnya adalah 1, yaitu yang A. Gampang ya? Jadi tadi kita sudah belajar dasarnya, kemudian identitas. Nanti mungkin saja di ulangan kalian belajar sedikit tentang yang namanya grafik. Nah, kita disuruh mencari grafik normal ya. Kita punya grafiknya, kita disuruh mencari persamaannya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, berarti di sini semuanya pakai sinus. Nah, kita mesti tahu dulu grafik sinus normal itu seperti apa. Grafik sinus normal itu berarti ya, dia selama 360 derajat ya, dia akan bergerak sampai 1 saja seperti sini. Nah ya, seperti ini saja nih grafik sinus yang normal gitu ya. Nah, grafiknya seperti ini. Dan kalau kita lihat fungsi umum dari suatu grafik trigonometri adalah seperti berikut ya. Kita akan punya Y sama dengan A sin BX min C ditambah D. Kita bisa memperkirakan atau kita bisa mencari grafiknya, persamaannya apa berdasarkan nilai grafiknya. A ini berbicara dengan amplitudo. Nah, amplitudo itu adalah nilai maksimum. Di sini nilai maksimumnya 1 ya di grafik yang normal, tetapi sekarang nilai maksimumnya menjadi 2. Oh, berarti nilai A-nya 2 gitu ya. Terus kita lihat di sini sin. Terus dari sini kita mau cari periodenya. Periode itu panjang ya. Secara normal panjangnya adalah 2pi. Kalau kita lihat di sini berarti grafik sinusnya dari min pi per 2 sampai 3pi per 2. Berarti sebenarnya tetap 2pi. Karena tetap 2pi maka kita punyanya X aja ya. Kalau misalkan nanti jadi lebih kecil 2 kali lipat, maka kita punya 2X. Lebih panjang 2 kali lipat kita akan punya setengah X gitu ya. Nah, sekarang kita lihat C-nya. Kalau C-nya ini berarti kita lihat pergeserannya. Kalau kita lihat puncak yang pertama awalnya ada di pi per 2, sekarang jadi di 0. Maka dia bergeser ke kiri sebesar pi per 2. Kalau geser ke kiri berarti nanti nilai dari C-nya ya, nilai dari C-nya adalah negatif pi per 2. Sehingga ini negatif dari negatif pi per 2. Seperti itu ya. Kemudian ditambah dengan D, sedangkan D ini adalah pergeseran atas dan bawah. Kalau kita lihat nih nggak ada pergeseran atas dan bawah. Kalau ada pergeseran atas dan bawah nanti tidak simetris bagian atas dan bawahnya. Maka nanti kita di sini punya untuk rumus Y atau fungsi dari trigonometri sinus ini adalah Y sama dengan 2 sin dari X ditambah pi per 2. Berarti nanti jawabannya itu adalah yang cukup mudah, sekarang kita ke nomor 11. Pada segitiga ABC diketahui sudut BAC 60 derajat, panjang sisi AB 5 cm dan panjang sisi AC-nya 8 cm dan berapakah panjang sisi BC. Nah, di sini sebetulnya kita masuk ke bagian soal dari aturan sinus dan kosinus. Di sini kita akan menggunakan aturan kosinus. Kenapa kita pakai aturan cos? Karena di sini kita tahu satu sudut dan 2 sisi.
Kita bisa gambarkan dulu untuk segitiganya ya. Maka kalau kita lihat di sini katanya sudut A-nya itu adalah 60 derajat. Maka misalkan di sini kakak taruh sudut B yaitu 5 cm, kemudian panjang AC-nya 8 cm, maka kita akan mencari berapa sih panjang BC-nya ya. Jadi kita tahu dua sisi dan tahu satu sudut. Kalau pakai rumus sinus nanti kalau kita tahu biasanya dua buah sudut minimal. Sekarang kita bisa pakai cara bikin rumus dari kosinusnya ya. Aturan kosinus kita tinggal lihat sudut yang kita cari ya, sudut yang kita punya 90 derajat, kita lihat depannya. Maka kita akan punya BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat dikurang 2 dikali AB dikali AC dikali dengan cos 60 derajat. BC kuadrat adalah BC yang kita cari, AB-nya itu adalah 5 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat dikurang 2 dikali 5 dikali 8 dan cos 60 nilainya adalah setengah. Berarti bisa dicoret ya seperti ini. Maka BC kuadrat kita punya di sini 25 ditambah 64 dikurang 40 atau kita punya hasilnya 49 untuk BC kuadrat sehingga BC-nya adalah akar dari 49 yaitu 7 cm yaitu yang E. Gampang ya, sekarang kita coba untuk soal yang nomor 12. Di sini kita dikasih tahu koordinat kartesius titik P adalah min 6,6 akar 3. Berarti ini nilai X, ini nilai Y-nya. Koordinat kutub dari P. Nah, kalau koordinat kutub dari P, nanti kita punya rumusnya adalah R, theta. Di mana R ini adalah radiusnya ya. Bagaimana cara mencari R? R kuadrat itu adalah X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Maka di sini kita punya X kuadratnya min 6 dikuadratkan ditambah 6 akar 3 dikuadratkan. Maka kita punya 36 ditambah 6 dikuadratkan 36 akar 3 dikuadratkan jadi dikali 3. Maka 36 ditambah 108 atau 144 sehingga nilai R-nya adalah akar dari 144 yaitu 12 cm ya. Atau 12 satuan. Kita bisa bilang dia 12 satuan. Bagaimana dengan mencari tetanya? Nah, mencari tetanya kita perlu ingat satu rumus, yaitu kalau kita punya seperti ini, kita punya Y, nah, kita punya X ya, ini kan menggambarkan sumbu X, menggambarkan sumbu Y. Kita perlu ingat nilai dari tan theta adalah Y dibagi X. Maka nanti sama ya, untuk tan tetanya berarti kita punya di sini adalah 6 akar 3 dibagi dengan negatif 6. Maka nilai dari tan tetanya, maka kita punya di sini adalah negatif akar 3. Wah, ada negatifnya nih yang perlu kita sedikit hati-hati. Kita tahu kalau nilai dari tan, ya, berarti kalau tannya hasilnya akar 3, maka tetanya itu adalah 60 derajat. Tetapi di sini ada negatifnya, menandakan kalau tetanya itu sudut tumpul atau ada di kuadran 2. Karena kalau di kuadran 2, itu yang positif adalah si sinnya. Sehingga untuk nilai tetanya, berarti tan dari 180 derajat dikurang theta hasilnya harus negatif akar 3 gitu ya. Maka di sini nanti tannya berarti 180 derajat dikurang 60, maka dia adalah nilai dari tan 120 ya. Itu adalah negatif akar 3. Berarti kita tahu untuk nilai tetanya adalah 120. Sehingga nanti jawaban kita itu adalah yang D, di mana P atau koordinat kutubnya adalah R-nya 12, sudutnya adalah 120 derajat. Terakhir kita coba soal nomor 13. Rahmat melihat puncak suatu menara dengan sudut elevasi 30 derajat seperti pada gambar. Jarak antara menara dan Rahmat adalah 35 meter. Tentukan tinggi menara jika tinggi pengamatan Rahmat adalah 1,7 meter. Di sini kita punya soal aplikasi dari trigonometri pada kehidupan sehari-hari. Maka fokus kita adalah pada segitiganya dan kita perlu cari apa yang kita cari. Di sini kita punya jaraknya 35 pada segitiga karena kita ditanyanya adalah tinggi menara, maka kita perlu mencari ini. Maka kita bisa memanfaatkan nilai dari si 30 derajatnya ini ya. Kita manfaatkan, kita lihat ya, relasi trigonometri apa yang melibatkan di sini kita punya depan dibagi samping. Berarti kita punya relasi tangan. Tangan 30 derajat itu adalah depan dibagi dengan samping ya. Dah, tangan 30 derajat berapa? Tangan 30 derajat itu adalah akar 3 per 3 atau 1 per 3 akar 3. Depannya berapa? Depannya itu adalah yang kita hitung karena kita mau menghitung tinggi menara. Bagian bawahnya pasti 1,7
dibagi sampingnya adalah 35. Berarti bagian depannya yang mau kita hitung itu adalah akar 3/3 dikalikan 35, atau kalau kita hitung pakai kalkulator hasilnya adalah 20,21 meter. Sehingga kalau kita mau menghitung tinggi dari menara tinggal kita jumlahin saja sama bagian bawahnya, yaitu 20,21 ditambah 1,7, kita punya 21,91 meter. Nah, kira-kira begitu ya beberapa soal yang bisa teman-teman pakai untuk latihan ulangan trigonometri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain, supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari channel Lego Rules. Jangan lupa like videonya, subscribe channel Lego Rules, dan juga follow Instagramnya Lego Rules. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.